told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol untuk menjelaskan sebuah kasus di mana bahwa sudah 3 tahun tanaman yang ditanam oleh saudara kita yang ada di Sulawesi ternyata pertumbuhannya tidak berkembang dengan baik, apalagi ditanam di daerah yang miring tanpa terasan. Bahwa di dalam sistem tanaman kelapa sawit yang kita harus pahami bahwa penyerapan unsur hara dan air harus ditopang oleh akar yang sehat. Akar yang sehat itu harus berada pada media yang sehat. Media yang sehat adalah sebuah media ataupun lahan kelapa sawit kita yang memiliki kemampuan menyimpan unsur hara yang baik dan menyimpan air yang baik. Ketika kita berada di lahan yang miring, banyak sekali para petani-petani membuat dengan menggunakan sistem terasan, yang artinya terasan adalah memotong lereng. Ketika kita ngomong memotong lereng adalah sebenarnya memotong aliran permukaan yang mungkin terjadi di daerah di lahan kita. Aliran permukaan yang terlalu deras, apalagi disebabkan oleh lahan yang miring. Miring ini selama terus air akan menggerus dengan lalu lintas aliran permukaan yang sangat deras. Ketika tidak dipotong lalu lintas arus ini, maka dia akan membawa 3 kemungkinan seperti banjir. Arus ini akan kemungkinan membawa partikel tanah, apakah dia membawa partikel pupuk yang kita berikan, atau mencuci lahan kita, mencuci unsur hara atau yang dikenal dalam sebuah ilmu tanah namanya leaching. Pencucian ini akan memborbardir, menghabiskan unsur hara yang sudah bereaksi dengan tanah kita. Ketika kita memiliki tanah yang miring tanpa adanya pemotongan lereng, kemudian tanpa memutus aliran permukaan, maka erosi yang terjadi akan sangat kuat sekali. Ketika erosi yang terjadi sangat kuat sekali, maka lama-lama lahannya sangat miskin, tandus, dan cenderung tidak ada memiliki unsur hara yang sangat miskin sekali. Oleh sebab itu, sahabat The Brondol semuanya, ketika kita memiliki lahan yang miring, konseptual dasarnya adalah bagaimana kita bisa memperkecil aliran permukaan yang mungkin terjadi. Adalah dengan cara yang pertama adalah bagaimana kita membuat terasan. Kalau tidak ada terasannya Pak Pendi, maka bagaimana kita bisa menyusun pelepahnya adalah lurus ini. Ketiga, kalau misalnya sudah panen maka disusun pelepahnya, ataupun tanaman yang sudah belum menghasilkan pun kalau misalnya kita memotong pelepahnya, maka pelepahnya jangan disusun lurus terhadap lerengnya, tapi adalah memotong lerengnya. Dengan dasar memotong lereng ini, nanti lama-lama aliran permukaan akan menabrak pelepah dan mungkin akan relatif lebih lambat dibandingkan tanpa ada yang menghalanginya. Dan terlihat di gambar adalah sebuah kondisi yang sangat tandus sekali, apalagi daerahnya adalah berbatu dan berkerikil. Ketika sudah seperti ini Pak Pendi, apa yang harus kami lakukan? Yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana memotongnya. Berikan hak tanaman kelapa sawit akan sebuah piringan. Ketika tanah itu tercuci, terbawa oleh aliran permukaan yang menyebabkan erosi yang cukup besar di lahan pertanian kita, terutama di lahan kelapa sawit yang kita miliki, maka yang terjadi akar tidak berkembang. Cenderung mampet, perakaran tidak berkembang. Ini yang sering terjadi adalah bagaimana kita itu hanya berpikir bahwa pupuk adalah segalanya. Belum tentu. Pupuk bisa bereaksi membentuk unsur hara yang bisa diserap. Apakah itu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium yang nanti berubah menjadi ion yang bisa diserap. Akan tetapi kita jarang sekali memikirkan bagaimana siapa yang menyerap akarnya sehat atau tidak. Jadi ketika di gambar depan adalah berikan hak tanaman kita akan sebuah piringan. Ketika kita sudah memberikan piringan yang baik, maka secara otomatis air akan bisa ditahan. Air bisa ditahan. Biasanya daerah-daerah yang seperti ini, yang ekorosi lanjut seperti ini akan warnanya merah. Karena bahwa yang tertinggal tinggal besi ataupun logamnya saja. Sehingga pemberian bahan organik akan menjadi sangat penting. Dipotong dulu aliran permukaannya, kasih bahan organik. Banyak sekali orang-orang ketika petani berbudidaya di lahan yang berbukit menemui hal yang seperti ini sering sekali. Karena kita nggak paham bahwa aliran permukaannya adalah membawa segalanya. Yang selanjutnya adalah yang harus kita pahami. Ketika
aliran permukaan itu membawa deras. Yang harus kita pahami satu lagi, air yang akan diserap oleh tanah adalah sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Lama-lama yang tertinggal adalah butiran-butiran lahan-lahan yang tidak memiliki permeabilitas atau menyerap air dengan sangat baik, itu tidak. Justru malah semakin tandus, semakin keras, dan semakin tidak berkembang tanaman kelapa sawit kita. Maka langkah yang ditawarkan The Brondel untuk perbaikan lahan dengan kondisi yang seperti gambar di depan adalah, yang pertama adalah potong dulu lerengnya, berikan hak tanaman kelapa sawit akan piringan. Pak Pendi bagaimana membuat piringan? Ya itu udah tinggal dicoak saja, bikin piringan, apalagi ditambahi dengan menggunakan tapak kuda, dengan karung yang diisi oleh tanah, bagaimana bisa menahan supaya tetap bahwa tanaman kelapa sawit kita adalah memiliki hak atas piringan itu sendiri. Kemudian yang kedua, setelah piringan jadi, tambahkan bahan organik. Bahan organik akan membantu penyerapan air, karena bahwa bahan organik akan masuk ke dalam sela-sela liat yang nanti akan meresapkan air dengan jumlah yang cukup besar. Ketika kelapa sawit berada pada daerah yang tidak memiliki air yang cukup besar, maka ya dia akan dehidrasi. Dehidrasi, dia akan menguning, mengering, dan mengkerdil pastinya. Maka ditambah bahan-bahan organik. Bahan organiknya apa Pak Pendi? Paling bagus tetap jangkos. Dan jangan kosong. Kalau jangkos nggak mungkin Pak Pendi, kotoran ayam, sapi, atau kambing yang dimasukkan ke dalam karung yang akan membantu masuk ke dalam sela-sela ini. Kalau tidak, kalau di dalam karung apakah bisa membantu? Setidaknya adalah bahwa ketika ada bahan organik yang mampu memegang air dengan cukup besar, maka akan membantu kelembaban dan perbaikan akar. Ini yang harus kita lakukan. Selanjutnya adalah adalah pemupukan yang secara optimum. Tanpa itu semuanya ya akar tanaman sawit akan kerdil-kerdil gini aja, tidak akan pernah berkembang. Karena sebanyak apapun pupuk yang ditaburkan pada lahan yang di depan, itu akan terbawa oleh aliran permukaan ini. Apalagi lahannya adalah berkerikil atau berbatu malahan. Nah, ini keras sekali. Kalau terlihat dari video fotonya sangat keras sekali. Sehingga akarnya tidak berkembang. Nah, ini yang terjadi. Nah, selanjutnya Pak Pendi, tanami. Biarkan gulma, jangan disemprot total. Itu, biarkan gulma. Gulma pada daerah miring justru jangan disemprot total. Selama dia tidak mengganggu dan bukan lalang dan anak kayu, biarkan saja. Gulma memang secara prinsip di dalam perkebunan adalah mengganggu atau menjadi sebuah pesaing dalam penyerapan unsur hara dan air. Itu betul sekali. Akan tetapi terkadang gulma justru akan membantu perbaikan di dalam lahan kelapa sawit. Setidak-tidaknya dia akan menahan air yang datang, misalnya dari hujan. Dengan adanya gulma yang lunak, maka dia akan tertahan. Dan ingat bahwa akar gulma juga akan masuk meringsek dan lebih kuat biasanya untuk menembus daerah-daerah yang marginal, sehingga air yang terserap juga akan semakin banyak. Ketika kelapa sawit di model depan, kalau saran saya tanami pakis lunak nih progresif biserata, akan kalau bagus ya akan sama bagus. Karena dia semakin lembab, akar kelapa sawit itu akan berkembang daerah-daerah yang lembab tapi tidak tergenang. Sehingga ini kayak tadi saya ngobrol dengan salah satu teman sahabat The Brondel yang ada di Jambi, Pak Pendi, masyarakat di sini itu nyemprotnya itu kalau enggak tuntas, kandas dengan menggunakan racun bakar semuanya, tidak puas. Oke. Bicara puas atau tidak puas di dalam pengendalian gulma, maka sebenarnya cantik menurut kita sama cantik menurut mereka mungkin berbeda konsepnya. Kalau bagi Pendi, cantik perkebunan kelapa sawit adalah bukan yang seperti ladang kayak padang pasir, bukan. Tapi selama dia pasar pikulnya terbuka, bisa kita lewati, piringannya bisa untuk ngutip brondolan dengan bersih, pemupukan dengan baik di situ, maka selesai masalahnya. Tidak kayak padang pasir semuanya coklat, itu bukan. Penggunaan paraquat yang terlalu tinggi, sahabat The Brondel, bahwa paraquat sendiri adalah bersifat kontak, herbisida kontak, yang mana ketika dia diberikan dalam konsentrasi yang besar, di atas 100 cc saja, coba perhatikan, akar-akar serap yang mungkin masih muncul ke permukaan dengan kondisi yang lembab, malah justru akan coklat, malah mengering. Kenapa? Karena pecah selnya. Paraquat dengan adanya sinar matahari justru malahan akan memecahkan sel, baik sel daun maupun sel akar. Sehingga gunakanlah yang arif dan bijaksana.
penggunanya tidak boleh lebih daripada 100. Kalau memang 100 cc atau 100 mili nggak mati gulmanya, sudah saatnya kita menambah bahan lain. Misalnya anak kayu kita gunakan tambahannya ali ataupun metsulindo, di mana bahwa perbandingannya 1 sampai 1 banding 10 atau 1 banding 16 sampai dengan 1 banding 16. Ini yang harus kita lakukan, bukan menambah lagi bukan menambah lagi jumlah paraquat yang mungkin tambah lagi 200 300. Pecah selnya semua, malah gosong semua. Nah, ini. Jadi ini yang dapat saya sampaikan untuk perbaikan lahan seperti itu. Sekali lagi mungkin nggak mudah, betul nggak mudah. Tapi langkah ini harus masih ambil guna memperbaiki lahan yang miring tanpa terasan yang seperti ini. Kalau pengen sawitnya membaik. Karena sekali lagi closing statement di malam hari ini yang harus saya sampaikan, bahwa penyerapan unsur hara dan air itu tidak hanya bertumpu pada jumlah pupuk yang diberikan, namun adalah pada kesehatan yang menyerapnya, yaitu adalah akar serap itu sendiri. Di mana akar serap kelapa sawit berada pada 3 sampai 35 cm, dan ini wajib dalam kondisi sehat jika pengen penyerapannya bagus. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol semua dan juga saya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat kita semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.